Bab 1112. Orang mati kembali ke surga. Di luar tembok kota, sesekali akan ada peti mati lagi. Di dalam peti ada siswa perguruan rusa putih, ada yang hanya bertangan satu, ada yang hanya memiliki kepala, dan ada yang hanya memiliki tumpukan daging. Alasan mengapa tahu bahwa mereka semua adalah murid perguruan rusa putih adalah karena nama murid-murid ini dan logo perguruan rusa putih semuanya ada di dalam peti mati. Ada semakin banyak peti mati, dan dalam waktu kurang dari 1/4 jam, sudah ada lusinan, dan jumlahnya masih terus bertambah. Mereka semua adalah siswa yang berlatih di luar. Di atas tembok kota, Jeffrey Su berkata dengan wajah muram, mereka seharusnya dibunuh ketika mereka bergegas kembali. Sekte Senba dan keluarga mau membantai perguruan rusa putih kita. Berapa banyak siswa di luar sana? Bendico Xiao bertanya. Sekitar ribuan, kata Jeffrey Su dengan sungguh-sungguh. Bendico Xiao sedikit mengangguk dan berkata, aku akan menjemput mereka. Suara terdengar, Bendico Xiao bergerak dan menghilang di atas tembok kota. Tetapi dalam beberapa lusin detik, Bendico Xiao kembali ke tembok kota. Pada saat ini, wajahnya sangat suram. Ada apa? Tanya wanita cantik berjubah hijau cepat. Bendico Xiao menatap di ujung langit di luar dunia bangau putih dan berkata, betapa hebatnya keluargamu. 3 master setengah kaisar telah dikirim, benar-benar ingin membantai perguruan rusa putih kita. Berbicara sampai akhir, energi kejam muncul di mata Bendico Xiao. 3 master setengah kaisar. Mendengar itu, Jeffrey Su dan wanita cantik berjubah hijau semuanya berubah ekspresinya. 3,5 kaisar menjaga di luar, apa artinya? Berarti perguruan rusa putih akan pasif tanpa batas. Karena saat ini di perguruan rusa putih hanya ada 2,5 kaisar. Meski Bendico Xiao keluar kota bersama wanita cantik berjubah hijau, tak ada yang bisa dilakukan. Dengan kata lain, murid-murid yang berlatih di luar dari perguruan rusa putih semuanya akan dimusnahkan. Mereka mau memberi ancaman pada kita terlebih dahulu, kata Jeffrey Su dengan sungguh-sungguh. Kirim pesan ke semua murid perguruan rusa putih yang keluar, dan beritahu mereka untuk tidak terburu-buru kembali ke perguruan. Dan beritahu mereka bahwa perguruan tidak akan meninggalkan mereka. Juga, kirim pesan ke seluruh dunia bangau putih, mulai saat ini, perguruan rusa putih memasuki kondisi perang, kata Bendico Xiao. Jeffrey Su mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Kita harus mencari cara untuk membawa kembali siswa dari luar, kata wanita cantik berjubah hijau. Mereka mungkin lebih dari 3 master setengah kaisar, kata Bendico Xiao. Mata wanita cantik berjubah hijau sedikit berkedut, dan setelah beberapa saat, dia berekspresi serius berkata, keluarga mau membantai perguruan rusa putih kita. Selain keluarga Mo, Sekte Senba, dan orang-orang fraksi hukum pasti sudah mengintip secara diam-diam. Berbicara tentang ini, dia menatap Bendico Xiao dan berkata, panggil master perguruan rusa putih kamu di alam atas untuk datang. Bendico Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, harga yang harus dibayar untuk memanggil mereka turun terlalu tinggi. Dan bahkan jika mereka turun, juga tidak akan membantu. Karena keluarga Mo dan Sekte Senba, mereka juga tidak kekurangan master pendekar kaisar. Intinya, keberadaan mereka hanya dapat menjamin kita tidak akan sepenuhnya dihancurkan, tetapi kita masih membutuhkan diri sendiri untuk sisanya. Sangat disayangkan bahwa kita terlalu lemah saat ini. Apa yang harus dilakukan sekarang? Wanita cantik berjubah hijau bertanya.
Pertama, temukan cara untuk membawa kembali siswa dari luar. Setelah mengatakan ini, Bendico Xiao menatap wanita cantik dan berkata, "Kamu jaga dunia bangau putih untukku dulu, dan aku akan berbicara dengan keluargamu dan keluarga Zuge. Kamu tidak bisa keluar." Wanita cantik berkata dengan sungguh-sungguh. Bendico Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak perlu keluar, transmisi suara sudah cukup. Mereka akan membantu kita." Wanita cantik bertanya. Bendico Xiao mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu harus mencobanya." Setelah berbicara, Bendico Xiao bergerak dan menghilang. Setelah Bendico Xiao pergi, wanita cantik berjubah hijau menoleh keluar kota. Saat ini ada lebih dari selusin peti mati di luar kota. Melihat deretan peti mati, wanita cantik berjubah hijau memiliki duka yang mendalam selain niat membunuh yang dingin. Kalau perguruan rusa putih yang makmur, keluarga Mo pun tidak akan berani berperang dengan perguruan rusa putih dengan mudah. Karena kekuatan perguruan rusa putih pada waktu itu cukup kuat, begitu perang dimulai, bahkan jika keluarga Mo menang, itu pasti kemenangan yang memilukan. Namun sekarang berbeda, kondisi perguruan rusa putih saat ini adalah yang terlemah yang pernah ada. Dapat dikatakan bahwa situasi perguruan rusa putih saat ini sangat memprihatinkan. Satu kesalahan, mungkin tidak ada lagi perguruan rusa putih di Shenzhou di daratan tengah. Di dunia bangau putih, ketika perintah Jeffrey Su dikeluarkan satu persatu, dunia bangau putih tiba-tiba panik, tetapi cepat stabil kembali. Perguruan rusa putih memiliki kendali mutlak atas dunia bangau putih. Apalagi, saat warga dunia bangau putih panik, siswa perguruan tidak panik. Bagaimana seseorang yang bisa menjadi murid perguruan rusa putih akan bersikap biasa-biasa saja? Di bawah organisasi murid perguruan rusa putih, hati warga dunia bangau putih mulai stabil, dan kemudian banyak siswa naik ke tembok dunia bangau putih. Melihat peti mati di bawah kota, banyak murid perguruan rusa putih yang marah. Jika bukan karena Jeffrey Su yang melarang keras seseorang keluar kota tanpa izin, banyak siswa yang akan berhamburan keluar. Keluarga Mo keterlaluan dalam menindas orang. Perguruan rusa putih kita tidak pernah diganggu seperti ini sejak leluhur pendiri Xiao mendirikan perguruan. Bagaimana murid perguruan rusa putih bisa memiliki muka untuk bertemu dengan leluhur perguruan di masa depan? Dengan wajah apa untuk bertemu dengan leluhur pendiri Xiao? Benar saja, begitu orang lemah, mereka akan menggertakmu. Sepertinya mereka berperang dengan perguruan rusa putih kita karena warrior yang tolol. Di atas tembok kota, Inof Fang tiba-tiba melihat murid yang telah berbicara sebelumnya dan berteriak, "Karena warrior yang..." Ya, Sekte Senba dan keluarga Mo berperang melawan kita kali ini karena warrior yang. Tapi, apakah warrior yang murid perguruan rusa putih kita? Ya atau tidak? Murid itu mengangguk dan berkata, "Ya." Bukankah itu benar? Inof Fang berkata, "Warrior yang adalah murid perguruan rusa putih kita. Apakah perguruan rusa putih kita mau menyerahkannya ke keluarga Mo dan Sekte Senba untuk memohon belas kasihan?" Aku bertanya kepada kalian, jika dekan benar-benar melakukan ini, apakah kalian setuju? Apakah kalian setuju? Tidak setuju? Di lapangan, banyak murid perguruan rusa putih berkata serempak. Murid yang telah berkomentar sebelumnya malu. Pada saat ini, Inof Fang berkata lagi, jika perguruan benar-benar menyerah pada warrior yang, sebagai imbalan atas kehidupan perguruan rusa putih kita. Izinkan aku bertanya kepada kalian, saat keluar di masa depan, apakah kalian masih bisa membusungkan dada? Murid lain berkekuatan berlian menggertak kalian,
apakah kalian berani melawan? Tidak, karena jika melawan dan menimbulkan masalah, perguruan akan mengorbankan kalian sebagai ganti perdamaian. Berbicara tentang ini, wajah Inof Fang berubah muram dan berkata, apakah kematian itu menakutkan? Tidak menakutkan. Takutnya orang hidup tetapi lebih buruk daripada mati. Ketika murid perguruan rusa putih kita tidak bisa membusungkan dada, ketika harga diri kita rendah, pada saat itu, bagi kita, hidup berarti curi-curi hidup, dan hidup seperti ini, aku lebih baik mati. Bagus. Pada saat ini, Dewa Ketiadaan di sebelah Inof Fang tiba-tiba bertepuk tangan, dan dia melirik ke murid perguruan rusa putih di lapangan, berkata, apakah kalian tahu apa yang dikatakan dunia luar tentang perguruan rusa putih kita sebelumnya? Lemah. Ya, itu lemah. Fraksi hukum memandang rendah kita dan ingin berpisah dari kita karena kita lemah dan tidak cukup tangguh. Berbicara tentang ini, suara Dewa Ketiadaan tiba-tiba meningkat, hampir meraung, tapi sekarang, siapa yang berani mengatakan bahwa perguruan rusa putih kita lemah? Warrior yang membantai Sekte Senba sendirian, tidak hanya Sekte Senba tetapi juga setengah kaisar wakil ketua sekte, dia bahkan membunuh bolak-balik di Sekte Senba. Dan dia adalah murid dari perguruan rusa putih kita. Sekarang di luar, siapa yang berani mengatakan bahwa perguruan rusa putih kita lemah? Berbicara tentang warrior yang, perguruan rusa putih juga terlintas di pikiran mereka. Setelah mengatakan itu, Dewa Ketiadaan menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kita meninggalkannya saat ini dan mengorbankannya untuk perdamaian, perguruan rusa putih kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh daratan tengah. Saat ini, Inof Fang melanjutkan, sekarang saat hidup dan mati bagi perguruan rusa putih kita, yang harus kita lakukan adalah bersatu, maju dan mundur bersama, tidak saling menyalahkan. Jika tidak, kita akan kalah sebelum perang yang sebenarnya dimulai. Maaf. Pada saat ini, siswa yang berbicara sebelumnya berdiri dan berkata dengan rasa bersalah. Inof Fang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sekarang, seluruh kekuatan Senzu di daratan tengah mengawasi kita. Jika perguruan rusa putih kita bertahan, siapa yang berani memandang rendah kita di masa depan? Siapa yang berani mengatakan bahwa kita ketinggalan? Tapi kalau kita tidak bertahan, hehe, jika kita tidak bisa bertahan, tentu saja akan mati bersama. Kalian, apakah kamu takut mati? Apa yang perlu ditakutkan? Orang mati akan naik ke surga. Senior Inof Fang benar, kita lebih baik mati terhormat daripada hidup dalam penghinaan. Jangan pernah hidup dalam penghinaan. Di kejauhan, wanita cantik berjubah hijau dan Jeffrey Su memiliki sedikit kelegaan di mata mereka. Ketika mereka melihat Dewa Ketiadaan dan Inof Fang, ada sedikit kekaguman di mata mereka. Keduanya bagus, kata wanita cantik berjubah hijau. Dewa Ketiadaan ini sedikit mengejutkan aku dan dekan. Jeffrey Su berkata, kami menemukan bahwa sebenarnya dia bahkan termasuk kebanyakan talenta di Senzu di daratan tengah, bukannya tidak berbakat, tetapi visi mereka terlalu sempit, dan tidak ada sebuah panggung dan kekuatan yang bagus bagi mereka untuk berkultivasi. Meskipun bakat dan kerja keras itu penting, sumber daya kultivasi dan bimbingan juga penting. Berbicara tentang ini, Jeffrey Su berhenti dan berkata, sebelumnya, kami telah merencanakan untuk mengirim orang untuk merekrut orang di negara bagian lain, tetapi sayangnya, ini terjadi, dan rencana ini hanya dapat ditunda sementara. Wanita cantik berjubah hijau mengangguk kecil dan berkata, lupakan ini, perguruan rusa putih akan menyambut kehidupan baru. Bang! Saat itu,
Di luar dunia bangau putih, tiba-tiba ada lebih dari selusin peti mati. Bersambung.